Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, perkenalkan nama kakak Wendy Amasuti, NIM 131241056. Kakak berasal dari Prodi PGSD, Fakultas Komputer dan Pendidikan Universitas Ngudi Waluyo, angkatan 2024. Nah, di video kali ini kakak akan membagikan sebuah dongeng yang spesial untuk adik-adik sekalian. Judulnya adalah Kucing Mius dan Petualangannya di Hutan Ajaib. Oke, kita masuk aja ya ke dongengnya. Jadi, di sebuah desa yang damai, hiduplah seekor kucing yang bernama Mius. Ya, bukanlah kucing biasa. Bulunya sangat lembut dan berwarna abu-abu. Matanya bersinar seperti bulan di malam hari. Mius dikenal oleh semua warga desa karena kelincahannya yang luar biasa dan sifatnya yang sangat ramah. Suatu hari, Mius mendengar cerita dari seorang tua bijak di desa tentang keberadaan hutan ajaib. Hutan ajaib? Nah, konon hutan itu menyimpan rahasia kehidupan dan harta karun yang luar biasa. Tetapi hanya makhluk dengan hati yang murni yang dapat menemukannya. Mius sangat tertarik dengan petualangan. Mius berkeinginan untuk masuk ke dalam hutan ajaib tersebut dan menemukan harta karun di dalamnya. Nah, Mius memutuskan untuk berangkat mencari hutan ajaib tersebut. Perjalanan Mius dimulai di pagi hari dengan sinar matahari cerah menyinari langkahnya. Ia melewati ladang-ladang hijau yang sangat luas, menyapa burung-burung yang terbang di langit, dan bertemu dengan hewan-hewan kecil yang ramah. Namun, semakin jauh ia berjalan, maka hutannya semakin gelap dan misterius. Di hutan di depannya itu, wah, gimana ya kondisinya teman-teman? Mius nih kira-kira takut nggak ya hutannya kok kayak gelap, misterius gitu. Setibanya ia di pintu hutan. Oke, setibanya di pintu hutan, Mius tuh merasa agak takut teman-teman, karena pohon di sana itu besar-besar dan lebat banget, sehingga menghalangi cahaya matahari. Dan ada juga cahaya-cahaya aneh yang terdengar di dalamnya. Wih, seru banget ya sih guys. Mius ini sendirian di hutan yang angker ya kayaknya ya. Dia tuh takut karena gelap banget di sana. Nah, apakah Mius takut terus lari pulang? Nah, ternyata tidak teman-teman. Mius ini nggak gentar. Dengan hati yang penuh keberanian, dia melangkah masuk ke dalam hutan ajaib tersebut. Walaupun gelap, walaupun gak ada siapa-siapa, ada suara-suara aneh, tapi dia tetap masuk. Wow. Nah, di dalam hutan, waktu Mius masuk, semuanya itu terasa berbeda. Pohon-pohon di sana ternyata bisa bergerak dan bisa berbicara. Bunga-bunga di sana berkilauan dengan warna-warni yang Mius gak pernah lihat sebelumnya. Ada juga suara musik lembut yang berasal dari udara. Udara kok ada suaranya ya? Nah, ini yang membuat Mius itu takut dan penasaran ini sebenarnya apa gitu. Nah, namun Mius itu kaget dan benar-benar takjub karena ada cahaya biru yang bersinar dari kejauhan. Jadi hutannya gelap, tapi kok ada cahaya ya? Nah, kira-kira cahaya apa ya? Terus Mius menghampiri cahaya tersebut. Mius mulai mengikuti cahaya tersebut dan setelah berjalan beberapa saat, dia menemukan sebuah danau yang sangat indah. Airnya di sana jernih banget dan permukaannya berkilauan. Di tengah danau itu ternyata ada sebuah pulau kecil dan di atas pulau itu ada sebuah pohon yang sangat besar dan sangat berkilauan seperti cahaya emas. Wow. Di bawah pohon tersebut, Mius menemukan sebuah batu besar yang tertulis simbol-simbol tertentu nih. Kemudian tiba-tiba
batu tersebut terdengar berbicara lembut. Ya, batu bersuara. Ya, batunya bersuara seperti ini. Hanya mereka yang memiliki keberanian dan hati yang tulus yang bisa memecahkan rahasia hutan ini. Wah, apa ya? Kok batu bisa ngomong? Nah, Muse kemudian berpikir sejenak dan menyadari jawaban dari pernyataan batu tersebut. Kata batunya, jadi kan hanya mereka yang punya keberanian dan hati yang tulus yang bisa memecahkan rahasia di hutan ini. Kemudian Muse berpikir nih, kira-kira maksudnya apa ya omongan dari batu tersebut? Ternyata Muse sadar kalau batu itu bukan hanya tentang harta karun, ya, bukan hanya sebuah harta karun belaka, tetapi tentang perjalanan dan kepercayaan pada diri sendiri. Kemudian dengan sentuhan tangan Muse yang lembut, Muse memegang batu tersebut sehingga batu tersebut mulai retak dan terbuka. Wow, Muse sangat kaget dan takjub karena di dalam batu itu Muse menemukan sebuah kristal yang berwarna biru berkilauan. Wow. Kristal itu memberi Muse kekuatan luar biasa untuk berkomunikasi dengan alam. Dia bisa mendengar pohon-pohon berbicara. Pohon-pohon berbicara dan Muse tahu. Keren sekali ya teman-teman. Dan Muse bisa berinteraksi dengan hewan-hewan yang ada di hutan. Dan bahkan Muse paham bahasa angin. Angin kalau kita dengarkan nggak bersuara ya. Nah, Muse ini bisa dengar maksud dari suara-suara angin tersebut. Muse merasa sangat bahagia dan berterima kasih kepada hutan ajaib itu. Setelah dari hutan tersebut, Muse kembali ke desa dengan hati yang luar biasa senang. Bahkan dia berjalan sambil senyum-senyum sendiri karena telah mendapatkan harta karun dari pulau itu dan pembelajaran yang luar biasa dari sana. Karena itu tadi, ia tidak hanya membawa pulang kristal biru belaka, tetapi juga pelajaran tentang keberanian, kepercayaan diri, dan kekuatan dari hati yang murni. Nah, sejak saat itu, Muse bukan hanya menjadi kucing biasa yang seperti kita lihat biasa itu, tetapi dia kemudian menjadi penjaga dan pelindung hutan ajaib tersebut yang penuh rahasia. Muse menjaga hutan tersebut dari orang-orang atau siapapun yang ingin merusak hutan tersebut. Nah, Muse menjaga kalau ada orang jahat yang mau masuk ke hutan tersebut, Muse lawan agar hutan tersebut tetap terjaga kerahasiaannya juga. Nah, setiap malam ketika bulan bersinar terang, Muse itu duduk di atap rumah. Dia memandang ke arah hutan ajaib tersebut dan mengingat petualangannya yang tidak terlupakan. Yeay, tamat. Itu tadi teman-teman dongeng tentang Muse dan hutan ajaib. Gimana? Seru kan? Dari dongeng ini kita bisa belajar kalau kita tuh harus punya keberanian. Kita harus punya kepercayaan diri dalam menjalani hidup. Kita harus berani dalam melakukan hal baru, berani untuk maju, berani untuk melangkah sendiri seperti yang Muse lakukan. Muse berani untuk ke hutan yang gelap dan kelihatan seram sendirian dengan keberanian dan kepercayaan diri yang luar biasa. Kita juga harus meniru Muse, meniru semangat Muse, meniru keberanian Muse. Meskipun sendiri kita tetap aja langsung gas. Jadi kita dapat terapkan dalam kehidupan. Misalkan dalam kelas kita berani maju ke depan, berani berbicara, berani mencoba hal-hal baru, sehingga kita bisa belajar banyak hal dan bisa menjadi lebih baik lagi. Oke, itu tadi teman-teman untuk dongengnya. Gimana menurut kalian? Seru banget dan pelajarannya luar biasa kan? Nah, kakak akhiri cukup sampai di sini. Terima kasih teman-teman sekalian yang telah menonton sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat dan kakak mohon maaf apabila ada kesalahan, ada kekurangannya, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.